Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini terjadi terlalu tiba-tiba dan itu sedikit sulit dipercaya, dan ekspresi Han Li terkejut. Pantas saja dia tidak merasakan monster berambut biru bersembunyi di sini. Monster-monster itu menggali ke dalam tanah dan segera melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Han Li berkedip sedikit, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun teknik penyembunyian monster berambut biru itu misterius, dia masih bisa merasakannya secara samar. Namun, dia tidak berencana untuk mengejar mereka. Wajah kecil Jin Tong penuh amarah, tapi dia tidak pandai dalam persepsi. Dia berbalik untuk melihat Han Li. Meskipun dia tidak berbicara, jelas dia ingin tahu. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, biarkan saja. Mengapa tidak? Jin Tong berkata dengan agak enggan. Monster berambut biru ini bukan binatang buas biasa. Mereka seharusnya berasal dari suku asing terdekat. Jika kita mengejar mereka secara membabi buta, kita akan kehilangan lebih dari yang kita peroleh, kata Han Li. Jin Tong mengangkat tangan kecilnya dan mendengus ketidakpuasan. Monyet berambut biru ini bukan apa-apa bagiku bahkan jika jumlahnya 10 kali lebih banyak. Jangan meremehkan suku-suku asing ini. Banyak dari mereka yang sangat kuat. Apalagi kebanyakan dari mereka menyembah binatang buas seperti binatang pasir sebelumnya. Sulit untuk mengetahui seberapa kuat mereka. Tujuan kami adalah untuk menyeberangi hutan purba. Perburuan harta karun sedang berlangsung. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Han Li berkata dengan suara rendah. Ketika Jin Tong mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah ketika memikirkan tentang kekuatan binatang pasir raksasa itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan, saya tidak berharap Anda tahu banyak tentang alam liar. Pisiu berkata dengan malas. Han Li tersenyum dan berkata, karena kita harus bertahan hidup di alam liar untuk waktu yang lama, kita secara alami harus melakukan yang terbaik untuk mengenal diri kita sendiri dan musuh kita. Dia belajar banyak tentang hutan purba sebelumnya. Pada akhirnya, dia akhirnya mendapatkan beberapa informasi berharga setelah aliansi Anika menawarkan hadiah yang tinggi. Ayo pergi. Suku-suku asing ini sangat membenci pemburu hutan liar. Kali ini, mereka menderita kerugian. Saya khawatir sekelompok besar orang akan datang untuk membunuh kita sebentar lagi. Han Li melihat sekeliling dan berkata, membosankan sekali. Paman, aku sedikit mengantuk. Hubungi aku jika ada sesuatu yang menyenangkan. Jin Tong menguap lesu. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi setitik cahaya keemasan dan mendarat di jari Han Li. Cahaya keemasan memudar dan berubah menjadi cincin emas. Han Li membuat segel tangan dan melambai. Kereta terbang Jasper bersinar terang dan terus terbang ke depan. Untuk menghindari ras alien berambut biru mengejarnya, dia tidak terus mencari harta karun. Sebaliknya, dia mengaktifkan formasi penyembunyian dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Segera, dia meninggalkan Gunung Kabut Putih. Setelah terbang keluar pegunungan, medan di depan mereka tiba-tiba menjadi datar. Tidak lama kemudian, hutan yang agak gelap muncul di depannya. Dilihat dari jauh, sebagian besar pohon di hutan berwarna hitam keabu-abuan dan memiliki dedaunan yang lebat. Meski siang hari, hutan masih gelap, memberikan perasaan dingin dan tak terduga. Han Li sedikit mengernyit saat melihat ini, tapi dia tetap mengemudikan kereta terbang Jasper ke dalam hutan. Setelah terbang beberapa saat, Pisiu tiba-tiba berkata, hei, ini agak aneh. Ki roh duniawi di hutan ini cukup kaya, tetapi tidak banyak aura bahan roh. Ekspresi Han Li sedikit membeku. Dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan situasi di sekitarnya dan menemukan bahwa tempat ini cukup aneh. Tidak hanya ada sedikit ramuan roh di hutan gelap di bawah, tetapi juga tidak ada aura binatang buas di hutan. Meskipun tempat ini terlihat agak aneh,
Han Li tidak terlalu memperhatikannya. Jika tidak ada bahaya di sini, dia hanya akan mempercepat kereta terbang itu. Setelah terbang selama setengah hari, Pisiu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan mata berbinar, "Hei, ada fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat dan aura yang sangat kaya. Tuan, saya merasa pasti ada sesuatu yang baik di depan kita di sebelah kiri. Ini bukan masalah kecil." Ketika Han Li mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Setelah merenung sejenak, dia membuat segel tangan dan membuat kereta terbang Jasper terbang ke depan ke kiri. Setelah beberapa saat, rawa lanau hitam tak bernyawa muncul di depannya. Tidak ada satu pun helai rumput di rawa. Ada lumpur hitam di mana-mana, memancarkan semburan aura busuk. Dari waktu ke waktu, gelembung besar keluar dari lumpur dan pecah, mengeluarkan racun hitam keunguan. "Pisiu, maksudmu ada harta karun di sini?" Han Li sedikit mengernyit dan bertanya. Dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa worldly spirit ki di daerah ini sedikit lebih tipis daripada di hutan. Belum lagi bahan roh duniawi, dia bahkan tidak bisa merasakan aura makhluk hidup. Tidak salah lagi, di kedalaman rawa. Jangan lupakan kontribusi saya jika Anda menemukan sesuatu yang baik kali ini. Pisiu menggerakkan hidungnya dan berkata dengan tegas. "Kalau begitu ayo pergi dan lihat." Ketika Han Li mendengar ini, dia tampak agak ragu, tetapi dia masih membuat segel tangan dan terus mendorong kereta terbang ke depan. Setelah terbang beberapa saat, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia membuat segel tangan untuk menghentikan kereta terbang Jasper. Racun hitam keunguan di rawa di bawah sangat tebal. Terkondensasi menjadi lapisan tebal di atas rawa, membuat tempat ini sangat gelap, seperti malam. Han Li tidak peduli dengan racun ini. Dia mengendarai kereta terbang untuk turun dan berhenti lebih dari 100 kaki di atas rawa. Dia mengerutkan kening. Di lumpur hitam di bawah kakinya, ada kerangka putih. Kebanyakan busuk, tetapi masih terlihat bahwa itu adalah tulang dari berbagai binatang. Kerangka binatang ini besar dan kecil. Yang kecil lebih dari 100 kaki, dan yang besar lebih dari 100 kaki. Tidak hanya area di bawah kakinya, tapi juga di depan. Itu meluas ke ujung pandangannya. Di lingkungan yang begitu gelap, ada cahaya putih redup, yang bahkan lebih suram. Pisiu tampak terkejut dengan pemandangan di depannya. Itu tidak berani berbicara lagi, tetapi sedikit memiringkan kepalanya dan mengintip ke arah Han Li. Ekspresi wajah Han Li tidak banyak berubah. Setelah jeda, dia memberi isyarat dan terus terbang ke depan. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak kerangka binatang di rawa. Rawa itu hampir seluruhnya tertutup. Pada akhirnya, mereka tidak bisa melihat lumpur hitam dan suhu di sekitarnya anjlok. "Apakah masih di depan?" Han Li tiba-tiba bertanya. "Masih, Tuan, seharusnya ada di depan, tapi agak menakutkan di sini. Mengapa kita tidak melupakannya?" Pisiu tergeletak tak bergerak di tanah. "Saya harap firasat Anda benar," kata Han Li. Karena dia sudah ada di sini, dia secara alami tidak mau mundur begitu saja. Menurut pengalaman masa lalunya, akan selalu ada binatang eksotis yang menjaga sekitar harta karun alam yang langka. Ini bisa dimengerti, tapi binatang ini seharusnya tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, ia memiliki semacam metode yang sangat brilian untuk menyembunyikan auranya, menyebabkan dia tidak dapat mengetahui seberapa kuatnya bahkan sampai sekarang. Namun, berdasarkan perasaan yang dia dapatkan dari Will Lens, tampaknya dengan basis kultivasinya saat ini, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia menemui bahaya. Jika ada eksistensi yang tidak bisa dia tandingi, maka dia bisa pergi begitu saja tanpa perlawanan. Han Li terus diam-diam mendesak kapal terbang untuk terbang ke depan, tapi dia diam-diam mengangkat kewaspadaannya dan melambat. Setelah melakukan perjalanan dengan cara ini untuk beberapa saat, dia menarik segel tangannya dan menghentikan kereta terbang tersebut.
Mereka sudah berada jauh di dalam rawa, dan jumlah kerangka di sini sangat mencengangkan, menumpuk menjadi gunung tulang yang sangat besar. Selain itu, ukuran kerangka di sini jauh lebih besar daripada yang dia lihat di jalan. Kerangka raksasa seukuran gunung dapat ditemukan di mana-mana, bertumpuk berlapis-lapis. Adegan ini menyebabkan hati Han Li bergetar. "Tuan, harta karun itu ada di sana." Pisiu tiba-tiba berkata, mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Beberapa kilometer di depan mereka, di antara dua gunung tulang besar, ada genangan air hijau selebar beberapa meter, airnya sangat jernih hingga dasarnya terlihat. Di tengah kolam, ada teratai emas seukuran wastafel. Teratai ini memiliki 9 kelopak teratai, dan meskipun setiap kelopak teratai berwarna keemasan, warnanya berbeda. Di atas teratai, 9 pelangi emas dengan corak berbeda muncul, bersinar cemerlang. Hati Han Li tergerak, dan dia buru-buru mendesak kapal terbang itu untuk terbang. Masih ada jarak beberapa ratus meter, tetapi teratai emas telah mengeluarkan aroma yang sangat kaya. Han Li hanya mengendus, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman, dan beberapa lubang abadi di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pembukaan yang samar. Melihat ini, dia terkejut dan senang. Meskipun dia tidak tahu apa teratai emas itu, hanya dari aromanya yang halus saja, dia tahu itu adalah objek spiritual tertinggi. Han Li hendak terbang untuk melihat lebih dekat, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada perubahan. Teriakan menusuk datang dari langit yang jauh. Ketika tangisan memasuki telinganya, itu menyebabkan jiwa ilahinya bergetar, dan tubuhnya bergoyang. Namun, indera ilahi Han Li sangat kuat, dan dia segera menstabilkan tubuhnya, tetapi ekspresinya berubah. Tiba-tiba, langit di atas menjadi gelap, dan seekor binatang raksasa hitam muncul di udara. Tubuh binatang ini sangat besar, dan tidak kalah dengan binatang pasir besar yang ditemui di lautan pasir. Itu berbentuk seperti naga, ditutupi dengan sisik hitam besar, yang masing-masing berukuran puluhan meter, dan ada beberapa taji tulang hitam besar di kepalanya, yang masing-masing panjangnya ratusan meter. Di bawah tubuhnya, ada 4 cakar naga besar yang menutupi langit. Sepasang mata besar naga hitam menatap teratai emas, penuh keserakahan, tetapi segera berbalik untuk melihat Han Li, yang masih di dalam mobil terbang, dan matanya berkilat tajam. "Ah, Tuan, saya juga sedikit mengantuk," seru Pisiu, lalu cahaya putih menyala, dan tiba-tiba berubah menjadi liontin, muncul di pinggang Han Li. Tubuh Han Li bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia akan mengambil tindakan. Wosh, angin bertiup dari udara tipis, dan itu adalah ekor naga besar yang menyapu. Han Li hanya merasakan udara di sekitarnya tegang, dan pandangannya kabur. Ekor naga besar itu telah tiba di depannya, dan tekanan mengerikan yang cukup untuk merobek langit melonjak ke depan. Kulitnya berubah, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. 3 pedang bambu awan terbang keluar, dan melintas, dan berubah menjadi 3 pedang raksasa hijau, saling silang di depannya. Sebelum Han Li bisa melakukan hal lain, ekor naga hitam itu mencambuk ke 3 pedang raksasa itu. Bang, suara keras terdengar. 3 pedang raksasa hijau itu bergetar hebat, dan permukaan cahaya pedang hijau itu terguncang lebih dari setengahnya. 3 pedang yang awalnya saling silang juga terguncang, dan terbang ke 3 arah. Tapi untungnya, kekuatan ekor ini juga diblokir. Han Li melihat kesempatan ini, dan sementara dia diam-diam mengeluh, dia buru-buru membuat tanda untuk mendorong mobil terbang batu giok zamrud mundur, menghindari akibat dari benturan, dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya untuk mengingat 3 pedang hangat awan bambu. Naga air hitam tidak memperhatikan Han Li setelah mengusirnya. Cakar naga besar lainnya jatuh dan langsung menuju teratai emas di bawah. Murid Han Li sedikit menyusut saat melihat ini. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan naga air hitam sangat menakutkan,
teratai emas benar-benar merupakan objek spiritual tertinggi. Secara alami, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Sambil berpikir, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kereta terbang. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi emas, terbang lurus menuju teratai emas. Namun, dia tidak terbang jauh sebelum tanah di depannya bergetar hebat seolah-olah ada gempa bumi. Sosok Han Li tiba-tiba berhenti, lalu dia buru-buru mundur dengan kecepatan lebih cepat dari saat dia maju. Tanah di depannya meledak, dan benda hitam yang sangat tebal terbentang dari tanah, berguling ke arah naga air hitam di udara. Kekuatan mengerikan terpancar dari benda hitam itu, memicu badai. Meskipun Han Li setidaknya berjarak 1000 kaki darinya, tubuhnya masih seperti daun yang jatuh tertiup angin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur. Kali ini, seluruh tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat, hampir hancur berantakan. Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan tubuhnya yang sangat tangguh, dia sudah lama dihancurkan menjadi pasta daging. Setelah Han Li menstabilkan tubuhnya lebih dari 10 mil jauhnya, dia langsung melihat ke depan, dan hatinya tiba-tiba terkejut. Benda hitam yang sangat besar itu sebenarnya adalah tentakel hitam yang sangat tebal. Tebalnya setidaknya 10.000 kaki, dan ditutupi dengan cangkir hisap hitam besar. Itu seperti tangan iblis yang terulur dari tanah, dan saat ini melingkari tubuh naga air hitam. Di depan tentakel ini, naga air hitam yang awalnya agresif seperti anak ayam yang ditangkap oleh elang. Itu menjerit melengking, dan berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Ada beberapa suara keras berturut-turut, dan tanah di dekatnya juga meledak. Beberapa tentakel hitam serupa mengebor keluar dari tanah, dan semuanya berguling ke arah tubuh naga air hitam, langsung menjeratnya dengan kuat. Ini, Han Li melihat pemandangan di depannya, dan dia sangat terkejut. Tentakel hitam ini muncul tanpa tanda sedikit pun, dan bahkan dengan indera ilahinya yang kuat, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Seluruh rawa mulai bergetar, dan sosok hitam besar yang tak tertandingi perlahan muncul dari tanah di belakang Han Li. Itu adalah monster besar yang tak terbayangkan. Tubuh bagian atas binatang itu berbentuk seperti kadal. Lehernya panjang dan ramping, dan di kepalanya ada jengger daging merah cerah yang tampak seperti jengger ayam jantan. Tubuh bagian bawahnya seperti gurita, dengan puluhan tentakel raksasa. Tidak diketahui monster macam apa itu. Monster raksasa ini puluhan kali lebih besar dari naga air hitam. Tubuhnya yang besar menutupi separuh langit. Tentakel hitam besar menari-nari di sekitarnya, membungkus naga jiao hitam dan mengirimkannya ke mulutnya. Di mulut monster itu, naga banjir hitam itu seperti ayam jantan yang memegang cacing tanah besar di mulutnya. Aura yang luas dan tak terbatas terpancar dari tubuh monster hitam itu. Wajah Han Li tiba-tiba menjadi sepucat kertas, dan rasa takut yang telah lama hilang muncul di hatinya. Dia tiba-tiba berbalik, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Roda kebenaran muncul di belakangnya, dan mulai berputar ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sosok Han Li tiba-tiba berubah menjadi bayangan emas buram, dan dia melesat ke kejauhan seperti sambaran petir. Mata merah monster itu berputar, dan tentakel hitam melesat seperti sambaran petir. Kecepatannya luar biasa cepat, dan itu benar-benar mengejar Han Li, yang telah melarikan diri hampir 100 km jauhnya. Tentakel hitam melilit tubuh Han Li seperti sambaran petir. Penglihatan Han Li menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya sudah dikelilingi oleh tentakel hitam. Kekuatan besar menekannya dari segala arah, menyebabkan semua tulang di tubuhnya berderit. Han Li mengeluarkan erangan teredam, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Roda kebenaran yang berputar berlawanan arah seketika berhenti berputar, lalu mulai berputar berlawanan arah. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan menyebar ke segala arah.
Dalam sekejap, mereka membentuk zona riak emas yang berukuran 10.000 kaki, dan bagian dari tentakel hitam juga diselimuti di dalamnya. Tentakel hitam yang diselimuti oleh riak emas tampak membeku di tempat oleh kristal es emas. Seluruh tentakel tiba-tiba membeku, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Monster hitam mengeluarkan raungan rendah, dan tentakel itu bersinar dengan cahaya hitam saat ditarik. Zona riak emas bergetar hebat, dan sepertinya akan hancur dan runtuh. Pada saat berikutnya, sambaran petir emas melintas. Riak emas melintas, lalu menghilang. Tentakel hitam juga mendapatkan kembali kebebasannya, dan terbang kembali ke depan monster hitam itu. Monster hitam itu membuka tentakelnya yang melengkung, tetapi sosok Han Li sudah tidak terlihat lagi. Itu mengeluarkan teriakan yang sedikit terkejut. Pada saat ini, sambaran petir emas melintas 10.000 mil jauhnya, dan sosok Han Li muncul. Wajahnya sangat pucat, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Salah satu lengannya bengkok, dan jelas sekali lengannya patah. Dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, dan petir keemasan yang menyilaukan muncul di tubuhnya lagi, dan menyebar ke segala arah, membentuk formasi mantra petir. Dengan petir yang keras, sosok Han Li menghilang tanpa jejak lagi. Di langit di atas hutan hijau lebat, seberkas petir keemasan muncul, dan terkondensasi menjadi formasi mantra petir. Kekosongan di tengah formasi mantra melintas, dan sosok Han Li muncul. Dia melihat sekeliling, dan menghela nafas panjang. Cahaya keemasan melintas dari pinggang dan tangannya, dan sosok anak emas dan Pixiu muncul. Paman, aku ketakutan setengah mati. Monster macam apa itu? Bocah emas tampak ketakutan, dan wajahnya yang kecil pucat. Pixiu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya juga dipenuhi dengan kengerian. Aku tidak tahu, seharusnya semacam roh sejati barbar, kata Han Li dengan ekspresi tenang. Apakah roh sejati barbar begitu menakutkan? Saya pikir itu hampir sama dengan Big Sen Beast itu, kata Jin Tong, masih dalam keadaan shock. Han Li tidak mengatakan sepatah kata pun, dan matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bocah emas memandang Pixiu dan berkata dengan marah, "Putih kecil, bukankah kamu lahir di roh sejati barbar? Kamu tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya, tetapi kamu masih membawa kami ke sini. Apakah kamu mencoba membuat kami terbunuh?" Pixiu buru-buru menjelaskan, "Meskipun saya lahir di roh sejati barbar, saya dibawa pergi oleh pemburu barbar tidak lama setelah saya lahir. Saya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Selain itu, saya telah menandatangani kontrak dengan tuan saya. Jika tuanku meninggal, aku tidak akan memiliki akhir yang baik. Mengapa saya melakukan hal seperti itu?" Pixiu buru-buru menjelaskan. Ketika anak emas mendengar ini, dia merasa itu masuk akal. Dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya kita telah meremehkan roh sejati barbar, Han Li bergumam. Dia diam-diam berjaga-jaga. Dia telah bergegas mencari harta karun selama beberapa hari terakhir dan tidak menemui bahaya besar. Dia agak ceroboh, dan jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan kehilangan nyawanya. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan pil penyembuhan dan menelannya. Lengannya yang patah pulih, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat roh sejati barbar yang tak ada habisnya di depannya. Dia mengerutkan kening. Mereka baru saja memasuki hutan purba, dan mereka telah bertemu dengan binatang yang begitu menakutkan. Jika mereka masuk lebih dalam lagi, tidak diketahui seberapa besar bahaya yang harus mereka hadapi. "Paman, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" anak emas itu bertanya. Han Li membentuk mantra dengan kedua tangan, dan setelah beberapa saat, jejak cahaya muncul di udara, mengembun menjadi peta cahaya di udara. Peta tersebut menggambarkan area yang telah mereka lewati, serta sebagian besar area yang muncul di peta. Ini adalah peta yang dia peroleh dari Jiao San dan peta yang dia beli dari kota Yuan Huang.
Ayo pergi ke sini, kata Han Li sambil menunjuk ke daerah perbukitan. Bukit Luming, anak emas itu melirik kata-kata kecil di peta dan membacanya kata demi kata. Menurut tanda di peta ini, daerah ini tidak jauh dari sini. Hanya ada beberapa binatang aneh yang tinggal, dan tidak ada suku skala besar yang tinggal di daerah ini. Mari kita pergi ke sana untuk beristirahat sebentar sementara, dan kemudian kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Han Li berkata perlahan. Kemudian, dengan sapuan telapak tangannya, peta cahaya dan bayangan menghilang. Kereta terbang Jasper bangkit lagi dan terbang ke kejauhan, menempel dekat ke tanah. Dengan mengingat hal itu, Han Li tidak lagi memandang rendah dunia purba. Dia tidak hanya mengabaikan pengeluaran batu esensi abadi, dia mengaktifkan semua batasan pada kereta terbangnya, dan dia juga menahan diri untuk tidak sembarangan mencari harta karun. Demikianlah, setelah terbang selama lebih dari 10 hari, akhirnya ia tiba di tepi Bukit Rusa. Saat mereka mendekat, hutan lebat di tanah mulai berangsur-angsur menjadi jarang. Sekarang sudah larut malam, dan Han Li terbang tinggi di langit. Dia bisa melihat banyak binatang aneh yang tinggi dan tampak ganas di bawah, baik mencari makan di hutan atau berkelahi dengan musuh alami mereka. Di antara mereka, ada juga beberapa binatang aneh dengan indera yang tajam. Mereka memperhatikan ketidaknormalan di langit, dan mereka membuka mulut untuk mengaum ke arah mereka. Han Li melihat ke kejauhan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, mengungkapkan sedikit keraguan. Ratusan mil di depan, ada semburan fluktuasi spiritual Qi yang kuat, seolah-olah ada banyak orang yang bertarung. Setelah hening sejenak, Han Li melambaikan tangannya, dan kereta Jasper disingkirkan. Kemudian, dia mengeluarkan topeng, naga kelima, dan memasangnya di wajahnya. Setelah kilatan cahaya, dia berubah menjadi seorang pria paruh baya dengan penampilan seperti kayu. Pada saat yang sama, dia juga menyembunyikan nafasnya, dan diam-diam terbang menuju area yang dicurigai dari pertempuran tersebut. Saat dia semakin dekat, fluktuasi Qi spiritual dan kebisingan di depannya menjadi lebih keras. Ketika dia kurang dari 25 km jauhnya, Han Li turun langsung ke hutan dengan pepohonan yang jarang, dan tubuhnya melayang di udara saat dia mendekati pohon itu. Di tengah ruang terbuka di depannya, ada platform api unggun setinggi sekitar 10 kaki. Ada nyala api yang mengamuk di atasnya, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Di kedua sisi api unggun, ada dua kelompok orang berpenampilan aneh yang saling bertarung. Salah satunya mirip dengan manusia, tetapi mereka tinggi dan kurus, dan lehernya sangat panjang. Masing-masing tingginya sekitar 10 kaki, dan kulitnya berwarna hijau tua. Ada dua taring putih di sudut mulutnya, menonjol keluar dari bibirnya. Di sisi berlawanan, kelompok lain tampak agak menyeramkan dan menakutkan.